Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali kajian kita membahas risalah yang disusun oleh Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullah, kun salafiyan 'alal jaddah. Jadilah salafi sejati. Dan meneruskan bagian atau bab yang ke-8 di dalam kitab, yaitu Ba'dul Qawaid fil Manhajis Salafi, sebagian kaidah-kaidah dalam manhaj salaf, yaitu kaidah yang keempat. Kaidah yang keempat yaitu inna dar'al mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Sesungguhnya menghilangkan mafsadah, kerusakan, itu lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan, meraih manfaat. Di sini al-muallif rahimah atau hafizahullah membawakan beberapa dalil atas kaidah ini, yaitu satu dalil dari Al-Quran, kemudian 3 dalil dari hadis Nabi SAW. Jadi mendahulukan, menghindarkan dari kerusakan itu dibandingkan meraih manfaat. Di sini al-mu'allif membawakan penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Insyaallah ini lanjutan dari yang telah kita sampaikan sebelumnya. Beliau mengatakan, wa yaqulu Syekhul Islam ba'dama dzakara jumlatan min al-furu' al-mundarijah tahta qa'idati dar'il mafasid aula min jalbil masalih. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, setelah menyebutkan sejumlah cabang-cabang yang berada di bawah kaidah menolak mafsadah lebih didahulukan daripada meraih manfaat. Wa annahu idza ta'aradatil masalih wal mafasid, kalau berbenturan antara maslahat dan mafsadah, kalau benturan antara kerusakan dan kebaikan, quddimal arjahu minha 'alal marjuh, maka didahulukan yang lebih kuat, ya, didahulukan yang lebih kuat daripada yang lebih lemah. Qala rahimahullah, beliau mengatakan, wa minha anna min usuli ahli sunnati wal jamaah luzumul jamaah atau luzumal jamaah. Dan di antara prinsip dasar ahlus sunnah wal jamaah adalah menetapi jamaah, yaitu tetap berjamaah, tidak berpecah belah. Wa tarki qitalil a'immah, dan tidak memerangi pemimpin, ai a'immatil jur atau al-jawr, itu pemimpin yang zalim. Wa tarkil qitali fil fitnah, dan juga tidak berperang dikala terjadi fitnah antara kaum muslimin. Ketika kaum muslimin saling berperang, maka di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ikut di dalam peperangan tersebut. Wa jima'u dzalik, dan keseluruhan hal ini dakhilun fil qaidatil 'ammah, masuk di dalam kaidah umum fima idza ta'aradatil masalih wal mafasid,
yaitu apabila berbenturan antara maslahat dan mafsadah. Wal hasanatu wasayyi'at, berbenturan antara kebaikan dan keburukan. Au tazahamat, atau mereka saling berdesakan. Artinya antara mafsadah dan mafsadah ini saling berbenturan. Ya. Fa innahu yajibu tarjihur rajihati minhuma. Maka sesungguhnya wajib untuk menguatkan salah satu di antara keduanya, mana yang lebih dominan. Fima idza izdahamatil masalih wal mafasid wa ta'aradatil masalih wal mafasid. Kalau sekali lagi berbenturan antara dua hal ini, mafsadah dan maslahah. Fa innal amra wan nahya wa in kana mutadamminan li taslihi maslahatin. Ada sesungguhnya perintah atau larangan apabila mengandung hal yang meraih kemaslahatan, wa daf'i mafsadatin, dan menghilangkan mafsadah, fayunzar fil mu'aridilah, maka dilihat apa penghalangnya. Fa in kana ma yafutu bihi al masalih, kalau ternyata penghalang tersebut bisa menghilangkan berbagai kemaslahatan, au yahsulu minal mafasidi akthar, atau justru mafsadahnya yang lebih banyak, lam yakun ma'muran bih, maka tidak perlu perintah, ya, tidak perlu diperintahkan. Bal yakunu muharraman, bahkan bisa menjadi haram, idza kanat mafsadatuhu aktsara min maslahatihi, apabila mafsadahnya, kerusakannya lebih banyak daripada kemaslahatannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ini mungkin penjelasan yang butuh perhatian yang mendalam, karena beliau akan berbicara tentang masalah yang sangat mendetail dengan bahasa yang mungkin bagi sebagian kita agak membingungkan. Namun saya coba untuk menyampaikan intinya, suatu hal yang berbenturan antara maslahat dan mafsadah, kalau itu terkait dengan perintah mengerjakan sesuatu, namun di dalam perintah itu mengandung mafsadah yang lebih besar seandainya perintah itu dikerjakan, ya, maslahatnya lebih kecil, maka dalam hal ini kita dilarang untuk memerintahkan sesuatu tersebut, ya, kita dilarang untuk memerintahkan hal tersebut. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan di awal pembahasan ini sudah sangat jelas, ya, tanpa mengurangi yaitu penghormatan kita kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, karena beliau begitu detail di dalam menjelaskan sesuatu, sangat rinci. Namun bagi sebagian kita justru terkadang agak membingungkan, ya. Kalau kita baca terjemahnya mungkin terlihat apa istilahnya, ya, bahasa yang mungkin agak membingungkan. Oleh karena itu kita tidak membaca semua penjelasan dari Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala. Kita kembali kepada dalil yang dibawakan oleh al-mu'allif saja. Perhatikan. Dalil yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwam bighairi ilmin." Jangan kalian mencela Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Jangan kalian mencela sesembahan orang-orang musyrikin, sehingga mereka akan membalas mencela Allah dengan permusuhan tanpa ilmu. Perhatikan di sini, dalil ini sebuah praktek nyata kaidah yang sedang kita bahas.
Kalau berbenturan antara maslahat dan mafsadah, mana kira-kira yang didahulukan? Jawabannya, didahulukan yang mafsadahnya lebih kecil, didahulukan yang maslahatnya lebih besar. Contoh di dalam ayat ini, mencela sesembahan orang-orang musyrik itu maslahat atau tidak? Mencela berhala itu maslahat atau tidak? Berhala ini harusnya dipuji atau dicela? Harusnya dicela. Jadi mencela berhala, mencela Tuhan selain Allah itu sebuah kemaslahatan. Ya. Namun kemaslahatan yang akan kita dapatkan menghinakan sesembahan selain Allah, merendahkan berhala-berhala yang disembah selain Allah, ternyata berdampak pada sebuah mafsadah, sebuah kerusakan. Apa? Mereka membalas mencela Allah tanpa ilmu. Nah, sekarang kita timbang maslahat yang diraih dengan mencela Tuhan-Tuhan orang-orang musyrik itu sedikit dibandingkan dengan mafsadah yang timbul. Mereka akan mencela Allah lebih dahsyat dan lebih mengerikan lagi. Ya. Jadi dengan sebab kita ingin mendapatkan maslahat, namun justru kita dihadapkan pada mafsadah yang lebih besar. Ya. Maka lebih baik kita tidak mencela Tuhan-Tuhan mereka daripada mereka membalas mencela Tuhan kita Allah dengan lebih dahsyat lagi. Kalau kita tidak mencela Tuhan mereka, memang tidak ada kemaslahatan yang didapat. Namun sebaliknya juga kita tidak akan terancam mendapatkan mafsadah. Kalau kita tidak mencela Tuhan mereka, mereka juga tidak mencela Tuhan kita. Dan ini lebih mending daripada mereka mencela Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di dalam kaidah memerintahkan sesuatu yang mengandung maslahat itu betul-betul diperhatikan apakah ada mafsadah yang lebih besar yang muncul di balik hal tersebut. Nah, langsung kita pada contoh yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Langsung loncat ke bagian akhir. Wa min hadzal bab, dan di antara contoh pada bab ini mempertimbangkan maslahat dan mafsadah yang timbul. Iqrarun Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abdullah bin Ubay bin Salul, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendiamkan Abdullah bin Ubay bin Salul wa amsalihi min a'immatin nifaqi wal fujur, dan selain beliau dari para imam kemunafikan dan pendosa. Abdullah bin Ubay bin Salul itu jelas-jelas seorang pemimpin orang-orang munafik. Ya, tetapi didiamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ditegur, tidak diperangi, tidak dimusuhi, dibiarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di dalam barisan kaum muslimin. Bahkan Nabi SAW mendapatkan imbas dengan keberadaan orang ini. Keluarga beliau sempat mendapatkan ujian berat. Ya. Limahum min a'wan. Nabi SAW mendiamkan Abdullah bin Ubay bin Salul karena dia memiliki para pengikut yang loyal. Faizalatu munkarihi, maka menghilangkan kemungkaran orang ini binau'in min iqabihi, mungkin dengan hukuman mustalzimatun izalata ma'rufin aktsara min dzalik, maka ini akan mendatangkan hilangnya kebaikan yang lebih banyak daripada kita menyingkirkan mafsadah tersebut.
Min dzalik di antaranya yuqdibu qaumahu wa hamiyatahu. Kalau orang ini dibasmi, kalau orang ini dihukum, kalau orang ini dimusuhi, maka akan membangkitkan kemarahan kaumnya dan membangkitkan jiwa fanatisme mereka. Wa bi nufurin nasi idza sami'u anna Muhammadan yaqtulu ashabah. Dan juga akan mengakibatkan manusia lari dari Islam ketika mereka mendengar bahwa Muhammad telah membunuh pengikutnya sendiri. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini juga contoh real penerapan kaidah ini. Mari kita perhatikan dengan seksama. Orang munafik itu harusnya dibasmi dari tubuh umat Islam. Betul atau tidak? Orang munafik membawa bahaya bagi kaum muslimin. Betul? Sehingga wajib untuk dihilangkan, wajib untuk disingkirkan. Itu kemaslahatan yang ingin kita dapat. Namun ternyata untuk orang munafik yang satu ini tidak sesederhana itu. Kalau disingkirkan oleh Nabi SAW, kalau dimusuhi oleh Nabi SAW, ternyata berdampak pada kerusakan yang lebih dahsyat. Karena apa? Dia memiliki banyak pengikut. Yang Nabi singkirkan satu, tapi yang nanti akan membela tokoh ini ribuan. Nabi akan berhadapan dengan para pengikutnya yang fanatik, para loyalisnya. Sebagai gambaran, saat perang Uhud, Nabi SAW pada awalnya membawa 700 pasukan. Maaf, 1000 pasukan. 1000 pasukan. Ya. Namun ketika mereka hampir sampai di Gunung Uhud, 300 pasukan ini menarik diri. Dan ternyata 300 pasukan ini adalah pengikutnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Bayangkan, sepertiga dari pasukan ini ternyata loyalis pemimpin munafik tadi. Mungkin di antara mereka hanya sekedar mengagumi ketokohannya. Artinya apa? Tidak memiliki jiwa kemunafikan. Tapi ingat, Abdullah bin Ubay bin Salul sebelum kedatangan Nabi SAW, dia adalah pemimpin, tokoh yang sangat dihormati kaumnya. Namun ternyata Allah mentakdirkan Nabi SAW yang menjadi pemimpin kota Madinah. Di situ dia memiliki kebencian yang sangat luar biasa kepada Rasulullah SAW, yang mungkin tidak diketahui oleh para pengikutnya. Ya, jadi ketika Nabi SAW ingin menyingkirkan satu orang ini, memang maslahat, tetapi ternyata membawa dampak kerusakan yang diperkirakan jauh lebih besar. Akan ada pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Nanti umat akan terpecah, pengikut Rasulullah dan pengikut gembong munafik ini. Ini kerusakan dari sisi internal, belum kerusakan dari sisi eksternal. Apa? Orang-orang di luar Islam akan melihat bahwasanya Islam ini agama yang mengerikan. Kenapa? Karena pemeluk agamanya sendiri dibunuh. Orang dari luar sana mana tahu munafik, mana tahu orang yang pura-pura. Mereka taunya Abdullah bin Ubay bin Salul adalah seorang muslim yang mengikuti agama Islam, tidak tahu isi hatinya, tidak tahu permusuhan dan kebenciannya kepada Islam dan Rasulullah SAW. Jadi mereka taunya Abdullah bin Ubay bin Salul adalah seorang muslim. Nah, kalau Nabi menyingkirkan dia, membunuhnya, maka akan timbul rumor besar bahwa Muhammad telah membunuh pengikutnya sendiri. Dan ini akan menjadi penghalang besar orang-orang masuk ke dalam agama Islam. Ternyata masuk Islam terancam dibunuh oleh pemimpinnya. Wah, bahaya berarti Islam ini. Ya. Nah, oleh karena itu Nabi SAW tidak mengambil tindakan untuk menyingkirkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya.
Kaidah yang diterapkan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kerusakan yang lebih besar ini didahulukan daripada meraih maslahat yang kecil. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini bisa kita terapkan dalam berbagai masalah, sampai pun dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Ada satu contoh yang tidak disebutkan di dalam kitab, namun insya Allah masuk di dalam bab ini pula. Bagaimana sikap Nabi SAW ketika melihat orang Arab Badui kencing di masjid? Dibiarkan atau dimarahi? Saya kira semua sudah tahu ya hadisnya ya. Ada orang Arab Badui kencing di masjid, dimarahi, diusir, dibentak atau didiamkan? Dibiarkan. Nah pertanyaannya, orang kencing di masjid ini mafsadah atau tidak? Kerusakan atau tidak? Kerusakan. Jadi orang kencing di masjid diusir, itu justru harusnya mendatangkan kebaikan. Masjid tidak dikotori oleh najis. Namun kalau dimarahi saat itu, kalau dicegah saat itu, ternyata bakal menimbulkan keburukan yang lebih dahsyat. Apa? Awalnya kencing di satu titik, nanti bersihkannya gampang, tapi gara-gara dimarahi bisa jadi dia kencing sambil berlari, akhirnya najisnya kemana-mana. Itu satu. Yang kedua, dia tidak tahu kenapa dia dimarahi, dan ini akan menimbulkan permusuhan di dalam dirinya. Ternyata orang Islam itu jahat-jahat. Saya dimarahi, saya nggak akan balik lagi ke masjid. Oh, akhirnya dia anti masjid tanpa tahu apa kesalahannya. Ya. Nah ini Nabi SAW mempertimbangkan mana kerusakan yang lebih sedikit. Ternyata kerusakan yang lebih sedikit tatkala membiarkan orang ini kencing sampai tuntas. Sedangkan para sahabat, karena semangatnya mereka untuk nahi mungkar, mereka lupa poin ini. Mereka marahi. Maka Nabi SAW mengatakan, biarkan. Tunggu sampai apa? Selesai. Setelah selesai, baru Nabi SAW memberikan nasihat. Ambil air, lalu siram. Ya, menunjukkan bahwa Nabi ingin memberikan pelajaran bahwa rumah Allah tidak pantas di dalamnya didapati apa? Benda najis. Dan ternyata orang ini menerima nasihat Nabi SAW dan menyadari kesalahan. Yang pada akhirnya orang ini mendoakan kebaikan bagi Nabi SAW dan tidak mendoakan kebaikan bagi para sahabat yang awal memeliharaannya. Nah, jadi perhatikan masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, segala tindakan kita jangan hanya sekedar ini baik. Ya, kita wajib melakukan hal ini karena ini perintah agama. Maka tunggu dulu. Kebaikan yang ingin kita dapatkan apakah sebanding dengan dampak kerusakan yang akan timbul? Ya. Kebaikan yang ingin kita dapatkan apakah sebanding dengan kerusakan yang akan timbul? Contoh yang nyata, amar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah, berbicara, kebenaran meskipun pahit tetap harus disampaikan, meskipun menyinggung sini, menyinggung sana, menyebut sini, menyebut sana, langsung. Karena ini kebenaran harus disampaikan. Tapi setelah ceramah viral, wis gak atik kajian maneh nang kene. Nah, kajian ditutup. Apakah ini maslahat?
Ya, saat ceramah dengan enaknya menyebut orang-orang, nama-nama tokoh-tokoh, langsung disikat habis gitu. Tapi dampaknya justru membawa mafsadah. Apa? Kajian yang awalnya bisa kita sampaikan dengan hikmah, mengingatkan tanpa menyebut person tertentu, memberi nasihat secara umum, akhirnya apa? Terhenti. Gara-gara apa? Sebagian kita yang terlalu semangat tetapi tidak mengukur mana yang lebih baik di dalam mengambil tindakan, mana mafsadah yang akan timbul dari ucapan kita. Maka dari itu di antara kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sangat penting. Jadi bukan hanya sekedar semangat, tapi harus diukur. Kalau kita mengatakan demikian, kalau kita ambil tindakan demikian, apakah mafsadah yang timbul itu jauh lebih besar atau tidak? Kalau iya, maka hendaknya kita tahan terlebih dahulu sembari berkonsultasi dengan ahlinya. Baik. Kita lanjutkan khamisan, kaidah yang kelima. Qaidatun annal ahkamal usuliyata wal furu'iyata la tatimu illa bi amrayni. Kaidah bahwa hukum-hukum usul, prinsip, dan furu' cabang, la tatimmu tidak sempurna illa bi amrayn, kecuali dengan dua perkara. Huma, dua perkara itu adalah wujudus syurut wa intifa'ul mawani, terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya. Qultu, berkata al-muallif hafizahullah, wa hadha aslun azimun fi jami'i ahkami syara'. Ini adalah prinsip dasar yang sangat agung dalam seluruh hukum-hukum syariat, sawa'an kanat usulan am furu'an, baik itu perkara usul, prinsip, maupun furu', cabang. Labudda min wujudi syurutiha wa intifa'i mawainiha, wajib terpenuhi syarat-syaratnya dan hilang penghalang-penghalangnya. Falau wujida syartu, kalau terpenuhi syaratnya, lakin kana hunaka mani'un, tetapi terdapat penghalangnya, lam yasihhal hukmu, maka hukum itu tidak sah. Min dzalika masalan, contoh misalnya yang terkait dengan usul, prinsip. Dan terkadang usul itu dimaknai dengan masalah akidah, keyakinan. Furu' terkadang dimaknai dengan cabang, ibadah. Ya. Dalam masalah usul misalkan ayatul wa'id, ayat-ayat ancaman fi haqqi man irtakaba umuran muharramatan, ayat ancaman yang ditujukan kepada orang yang melakukan perkara yang diharamkan. Terkadang ancamannya neraka, terkadang ancamannya siksa kubur. Ya, fahuwa ahlun lima ja'a fin nususi minal wa'id, maka mereka yang melakukan perkara yang diharamkan tadi pantas sesuai dengan nas dalil ancaman tersebut. Lakin qad yakunu hunaka mani'un, akan tetapi terkadang ada penghalangnya, yamna'u minal iqab, yang akan menghalanginya mendapatkan hukuman tersebut. Kat taubati, seperti taubat, wastighfaril mu'minina wal masaib, dimintakan ampunan oleh orang-orang yang beriman atau dia pernah mendapatkan musibah, au ghairi dzalika min mukaffiratiz dzunub, atau yang lainnya berupa penebus dosa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Contoh misalkan Nabi SAW pernah mengatakan dalam suatu hadisnya, ada dua orang yang disiksa di alam kubur. Yang pertama, orang yang tidak cebok saat buang air atau tidak menutup diri saat buang air.
Yang kedua, orang yang mengadu domba. Pertanyaannya, kalau ada orang melakukan perbuatan adu domba, kalau ada orang yang tidak cebok saat kencing, apakah pasti disiksa di alam kubur? Pasti? Belum tentu. Kenapa belum tentu? Nah, syarat sudah terpenuhi. Apa itu? Syarat untuk mendapatkan siksa kubur sudah terpenuhi. Melakukan dosa yang mengakibatkan disiksa di kuburan. Kencing tidak cebok, mengadu domba. Tapi apakah dia pasti mendapatkan hal tersebut? Maka dilihat dulu, ada nggak penghalangnya yang menghalangi dia mendapatkan hukuman dan siksa tersebut? Jawabannya dilihat. Kalau orang ini tidak tahu, lalu setelah tahu dia menyesal, lalu istighfar dan taubat, maka selesai. Berarti hukum azab bagi orang ini tidak terpenuhi. Ya. Wa min dzalik, contoh lain dalam masalah ibadah, masalah furu', as-salatu masalah. Salat misalnya, la budda min wujudi syartiha wa huwa taharah. Wajib terpenuhi syaratnya, yaitu bersuci. Wa man arada as-salata bila taharah, kalau ada orang yang salat tanpa bersuci, fala tasihhu minhu, maka tidak sah salatnya, li faqdi syartiha, karena tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Jadi dua hal ini harus terpenuhi. Syaratnya terpenuhi, hilang penghalangnya, baru dia berhak mendapatkan konsekuensinya. Kalau sebuah ibadah syarat terpenuhi, sudah ada nggak penghalangnya? Ya, contohnya apa? Pembatal wudu. Dia sudah punya wudu tapi batal wudunya, maka pembatal wudu penghalang. Maka dia harus apa? Berwudu ulang. Nah, ini contoh yang disebutkan di sini. Sudah isya ya? Harusnya sudah ya? Hah? Masa? Sudah. Di jam saya waktu Sidoarjo, harusnya sini lebih dulu kan? Semakin timur lebih dulu kan? Iya. Monggo, ada terlebih dahulu. Hah? Maksudnya? Iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Kemudian berkata al-mu'allif hafizahullah ta'ala, wa min hadzal asli, dan di antara prinsip dalam masalah ini at-takfir wat-tabdi' wat-tafsir, yaitu tentang pengkafiran, pembid'ahan dan pemfasikan. Itu mengkafirkan orang, membid'ahkan orang, menganggap seseorang pelaku bid'ah, dalam hal ini ahli bid'ah, atau memfaksikan seorang, menganggap, mengecap seseorang itu fasik. Wa huwa babun qad 'azumat fihi al-fitnatu, maka ini bab yang membuat fitnah, ya, atau besar di dalamnya terdapat fitnah, wal mihnah, dan ujian, wa tashat fihi al-ahlam, yang dengan hal ini banyak harapan-harapan itu menjadi hancur. Terlebih orang yang dikafirkan misalkan, lalu dia merasa sakit hati, ya, akhirnya dia menjadi brutal misalkan. Wa katsura fil iftirat, dan juga dengan sebab hal ini
banyak terjadi perselisihan, wa tashattatat fihi al-ahwa wal ara, dan muncul beraneka ragam hawa-hawa nafsu dan pemikiran-pemikiran. Maka wa mauqifu ahli sunnati wal jamaah, sikap ahli sunnah wal jamaah, wasairina ala manhajis salafus salih, dan orang-orang yang berjalan di atas manhaj salafus salih, min takfiri ahli bidah, di dalam bab mengkafirkan ahli bid'ah, wal aqaidil fasidah, mengkafirkan orang-orang yang memiliki akidah yang rusak, huwa tafsir, itu diperinci. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak berlebih-lebihan di dalam mengkafirkan khususnya pelaku kebid'ahan, namun juga tidak meremehkan hal ini. Nah, di dalam catatan kaki Syekh menjelaskan ada dua kubu yang bertentangan, yang saling berlawanan. Kubu yang pertama tidak mengkafirkan sama sekali. Tidak boleh kita mengkafirkan siapapun mereka yang sudah bersyahadat. Ya, pokoknya dia orang Islam, tidak boleh dikafirkan sedikit pun, meskipun dia melakukan dosa yang bisa membatalkan keislaman. Ini kelompok yang pertama, tidak ada pengkafiran. Kelompok yang kedua sebaliknya, siapapun yang melakukan dosa yang bisa mengeluarkan dirinya dari Islam, langsung divonis kafir tanpa ada perincian penjelasan. Maka dua kubu ini saling berlawanan. Yang satu meremehkan, ya, yang satu menggampangkan, mengobrol pengkafiran. Maka Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan. Nah, faminhum man huwa maqtu'un bi takfirihi. Di antara mereka, ini kembali kepada dua golongan yang saling bertentangan. Di antara mereka ada yang memastikan kafir, kaman ada biqaulin aw fi'lin mukaffir, seperti ada orang yang mengucapkan atau berbuat sesuatu yang bisa mengkafirkan dirinya. Wa tamat fi haqqihi syurutut takfir wa intafat mawani'uhu, sudah pasti terpenuhi syarat-syarat pengkafiran dan hilang penghalang-penghalangnya. Wa minhum, dan di antara mereka kebalikannya, man la yuhkamu bi kufrihi lintifa'i dzalika fi haqqihi, ya, tidak dihukumi dengan kafir karena tidak terpenuhi hal yang menjadikannya dia kafir. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan. Nah, di sini saya menjelaskan, tsumma innal qaula fi takfiri ahli bid'ah wa takfiri umuman mabniun ala aslaini azimain. Sesungguhnya penjelasan tentang pengkafiran ahli bid'ah dan pengkafiran secara umum ini dibangun di atas dua dasar yang agung. Ahaduhuma, yang pertama, dalalatul kitabi was sunnati ala anna al-qawla awil fi'la as-sadira minal mahkum alaihi mujibun litakfir. Harus jelas dalilnya dari Quran dan sunnah bahwa ucapan ini atau perbuatan yang muncul dari orang yang dihukumi kafir itu betul-betul jelas dalilnya. Jadi bukan hanya sekedar dugaan, bukan hanya asumsi. Jelas-jelas Nabi SAW bersabda bahwa orang yang melakukan ini kafir, bahwa orang yang melakukan hal ini maka dia telah keluar dari Islam. Kalau mengkafirkan orang tanpa ada dalil yang jelas dari Quran dan Sunnah, maka ini pengkafiran secara serampangan. Salah.
Itu yang pertama. Nabi ini bukan yang satu-satunya, bukan yang menentukan. Karena apa? Prinsip dasar yang kedua, intibabu hadzal hukmi 'alal qa'ilil muayyan. Hukum ini tepat dan sesuai bagi orang yang mengucapkannya tadi. Awil fa'ilil muayyan, atau orang yang berbuat tadi. Bihaitsu tatimmu syurutut takfiri fi haqqihi, di mana telah sempurna, telah terwujud syarat-syarat pengkafiran pada dirinya, wa tantafil mawani'u, dan hilang penghalang-penghalangnya. Nah, jadi dasar yang kedua inilah yang jadi pembahasan di dalam kaidah kita. Jadi mengkafirkan orang, yang pertama harus jelas, benar gak ada dalil yang mengkafirkannya? Ada, Al-Quran, hadis yang sahih. Berarti orang ini sudah tepat kalau dihukumi kafir. Maka kita lihat dasar yang kedua, apa itu? Apakah sudah terpenuhi syarat-syaratnya dan sudah hilang penghalang-penghalangnya? Orang ini kafir, kenapa? Sujud ke patung, ya, sujud di hadapan patung. Orang ini kafir loh. Sudah terpenuhi syaratnya enggak? Apa syaratnya? Di antaranya orang ini sadar, loh, dia orang gila ternyata lah. Ya, masa orang gila dikafirkan? Orang gila yang nggak tahu apa-apa sujud ke patung. Atau barangkali ada penghalangnya. Apa penghalangnya? Tahu nggak orang itu kalau di depannya itu patung? Ya, kok tiba-tiba Anda kafirkan? Setelah ditanya, kenapa kamu sujud ke patung? Loh, mana saya sujud ke patung? Ini. Oh, saya kira ini bukan patung. Dan saya lihat arah kiblat ke barat, pokoknya sana kiblat. Tidak sadar kalau di depannya ada patung, dan tidak tahu kalau ini tempat peribadatannya orang-orang, yaitu yang menyembah patung. Nah, berarti apa? Orang ini perbuatannya sesuai dalil sudah pantas untuk dikafirkan karena sujud kepada patung, tetapi ternyata ada penghalangnya. Kenapa? Ketidaktahuannya kalau itu patung, atau dia tidak tahu bahwa hal itu dilarang karena baru masuk Islam misalkan. Nah, ini yang perlu untuk kita perhatikan. Maka dari itu beliau menutup pembahasan ini dengan mengatakan wahadanil aslani aidan, dan dua prinsip ini pula yantabiqani ala syakhsi, yang sesuai pada seseorang indal hukmi alaihi bil ibtida, ketika kita hukumi dia sebagai ahli bid'ah, awil fisqi, atau orang fasik. Wa huwa dalalatul kitab was sunnah, itu dalil dari kitab dan sunnah, ala annal qawla awil fi'la sadira minal mahkumi alaihi bid'ah. Ada dalil dari Al-Quran dan sunnah bahwa ucapan atau perbuatan yang berasal darinya itu memang bid'ah. Wa qaulul qa'il muayyan awil fa'il muayyan tammat fi haqqihi syurutut tabdi' wa intafat mawani'uhu wallahu a'lam. Dan orang yang mengucapkan atau orang yang melakukan perbuatan tadi sudah terpenuhi syarat untuk dibid'ahkan dan hilang penghalang-penghalangnya. Dan ini akan menjadi pembahasan tersendiri, bagaimana sikap ahli sunnah salafus saleh terhadap ahli bid'ah. Namun sekali lagi, sebagaimana mengkafirkan orang itu ada aturannya, tidak boleh gegabah. Dan kita ulangi, ada dua hal mendasar. Yang pertama, ada nggak dalil bahwa perbuatan ini kafir? Ada nggak dalil bahwa ucapan ini kafir? Kalau ada, kita beralih pada prinsip yang kedua. Apakah sudah terpenuhi syarat-syaratnya orang ini dikafirkan? Apakah ada penghalang-penghalang yang menjadikan dia tidak bisa dikafirkan? Kalau ini semua sudah terpenuhi,
maka barulah bisa dikafirkan. Ya. Dan di antara penghalang yang disebutkan oleh para ulama adalah syubhat. Ya, orang ini tidak dikafirkan karena dia terpapar syubhat. Maka kalau dia terpapar syubhat, butuh untuk dijelaskan, butuh untuk dinasihati, butuh untuk didakwahi. Dan siapa yang mampu, siapa yang memiliki kompetensi dalam hal ini? Para ulama, bukan orang sembarangan. Oleh karena itu para ulama kita menasihati untuk level kita, yaitu para penuntut ilmu, maka jangan gegabah untuk mengkafirkan orang. Karena bisa jadi orang yang dikafirkan tersebut masih memiliki syubhat di dalam otaknya, masih memiliki pemahaman yang butuh untuk diluruskan, sedangkan kita tidak mampu meluruskan. Kita hanya bisa memvonis. Kalau memvonis semua orang bisa. Anak SD pun bisa mengatakan antum kafir, bisa. Tapi memberikan penjelasan yang bisa diterima, memberi nasihat yang bisa diterima, ini sepertinya bukan level kita. Oleh karena itu jangan serampangan di dalam mengkafirkan orang. Nah, di bawah pengkafiran ada pembid'ahan. Ini juga sama. Jangan bermudah-mudahan menyebut fulan ahli bid'ah. Ya, fulan mubtadi'. Kenapa? Karena kalau memang orang itu terpapar kebid'ahan, lalu di dalam pikirannya masih ada syubhat, hal-hal yang samar, maka kewajibannya diuraikan dulu, dijelaskan dulu, diluruskan dulu. Nah, kita belum memberi nasihat, belum memberikan penjelasan, apalagi kita nggak mampu, tiba-tiba kita mengatakan dia ahli bid'ah. Maka Ahlussunnah wal Jamaah betul-betul hati-hati di dalam masalah ini. Dan yang paling utama, sekali lagi, jangan kita mendahului para ulama. Ulama saja nggak bicara tentang fulan dan fulan, maka jangan kita bermudah-mudah di dalam berbicara. Tidak mengapa kita mengatakan secara umum yang melakukan perbuatan ini kafir. Dalilnya surat sekian ayat sekian. Yang melakukan perbuatan ini kafir, dalilnya Nabi SAW bersabda. Gak ada masalah. Tapi apakah fulan yang melakukan dan mengucapkan itu kafir? Nanti dulu. Apakah fulan yang melakukan dan mengucapkan ahli bid'ah? Tidak berani saya mengatakan demikian. Cuma Nabi pernah mengatakan yang melakukan hal ini maka dia telah menyelisihi sunnah beliau. Wallahu taala alam bissawab. Baik, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, yaitu bab yang ke-9, sikap salafus saleh terhadap yaitu ahli bid'ah. Kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya maaf. Kita akhiri. Subhanallah wa bihamdika